Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apa Iksan. kabar? Sehat Bang Dula pagi hari ini ya? Alhamdulillah Masya sehat. Allah, ini jadi rame nih Bang Dula. Pertama berita tentang hedonis dalam hal pejabat negara. Kayaknya enggak punya beban Pak Presiden membicarakan tentang hedonisme ya. Di tengah perkawinan yang luar biasa belum lama ini di sana di Jawa Tengah, Solo ya. Dan Solo ya. juga 13 gurita bisnis Kaisang anak Jokowi. Itu ada di Okezon baru-baru ini saya baca. Tapi pameran kekayaan ini menjadi pelatuk dengan bencana pengurus pajak kemarin. Anaknya kena, pacarnya kena, wah semuanya lah jadi urusannya kemana-mana gitu. Padahal ini kan macam gunung es. Satu Bang, itu ya tentang yang satu. Yang kedua lagi tentang pemilu. Ini apa kemarin MK baru selesai menyetop ikhtiar itu. Tapi ada apa nih siapa nih Teh Oyong nih hakim yang satu ini bersama Haji Bakri dan Domingus Silaban ini mengetok palu tentang Partai Prima. Orang jadi bertanya-tanya, masuk ke sini, lolos ke sana, apakah ada cerita di balik cerita ini? Dan bagaimana penglihatan dari seorang Bang Dullah? Terakhir nanti kita akan bincang sedikit Bang tentang ini perjuangan dari buku yang baru akan diluncurkan sebentar lagi. Silakan Bang, itu dulu Bang, dua cerita. Baik, terima kasih para pendengar federasi yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Pada Jumat pagi ini kita coba untuk mengkomunikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan umat, bangsa, dan negara. Pertama soal statement Presiden Jokowi itu luar biasa. Pernyataannya itu luar biasa sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintah. Lantas saya teringat ayat Al-Quran dalam surat As-Sab. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan in lam taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak laksanakan? Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak dilaksanakannya. Kira-kira ayat itu persis kena sama Jokowi. Jadi Jokowi ngomong pemerintah begini, menteri-menteri yang hedonis, aparat pelayan publik harus melayani dengan baik. Tapi faktanya bahwa pertama, seperti Mas Ihsan tadi singgung, waktu pernikahan anaknya yang bungsu di Solo dan di Jogja itu seperti sistem keraton, raja dan segala macam. Nah, kemudian menggunakan menteri menjadi ketua panitia. Ini belum pernah terjadi. Seumur hidup saya baru ada menteri jadikan ketua panitia pernikahan. Nah, itu. Jadi dari situ saja kita lihat bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai raja, sebagai kaisar, sehingga semua menteri itu anak buah, bukan pejabat publik seperti itu. Dan kemudian sampai orang datang ke sana, saya ingat betul itu ketua MPR itu datang ke Solo itu naik jet pribadi. Naik jet pribadi. Dan banyak sekali pesawat-pesawat jet pribadi yang parkir di Solo seperti itu. Nah, apakah waktu itu Jokowi tidak tahu? Sehingga demikian, kalau dia tahu, maka harusnya dia sudah bertindak. Jadi Umar Ibn Khattab ketika jadi khalifah dan diberitakan ada seekor keledai yang tergelincir karena jalannya itu tidak rata, kemudian sampai mati, maka menangis itu Umar Ibn Khattab. Ini kesalahan saya sebagai khalifah, tidak membuat jalan itu rata sehingga kemudian anak keledai itu tergelincir dan jatuh dan mati. Nah, jadi sebenarnya kalau menganalogikan kasus Umar Ibn Khattab dengan Jokowi dalam konteks hedonis, dalam konteks sebagai seorang pemimpin, pejabat kepala negara, seharusnya bukan hanya Jokowi menyesal, tapi harus menertibkan. Jadi menteri-menteri yang secara kalau kita lihat di Undang-Undang ASN, kemudian peraturan pemerintah tentang penggajian ASN, di sana disebutkan kalau eselon 1 itu kurang lebih 5 juta. Kemudian turun sampai kemudian terakhir, eselon terakhir itu sekitar 2 jutaan. Itu gaji pokok. Tapi kemudian tunjangan kinerja itu kalau untuk di Kementerian Keuangan
Kalau eselon 1 itu tunjangan kinerja 1 bulan itu kan 111 juta. 111 juta. Lantas kemudian kalau Rafael ini kan golongannya 3D. Golongan 3D itu gajinya itu gaji pokoknya itu 4,sekian, kurang dari 5 juta. Tapi tunjangan kinerjanya itu 45 juta. Sehingga dia take home pay-nya 1 bulan itu 51 juta, kurang lebih seperti itu. 51 juta 1 bulan. Tapi dia punya total kekayaan itu 56 miliar. 56 miliar. Beda sedikit, kurang lebih 2 miliar dari Sri Mulyani. Sri Mulyani itu 58 miliar kekayaannya. Pertanyaannya adalah bahwa kalau dia beli mobil yang yang mewah itu kan 1,8 M harganya. 1,8 M harganya. Nah, dia bayar cash. Bagaimana dia bayar cash kalau 1,8 M? Kalau bayaran cicil dihitung-hitung itu dia kalau bisa bayar 1 bulan 15,5 miliar, 15,5 juta dari gaji setiap bulan itu, maka itu memerlukan 9 tahun baru lunas. Padahal dia punya laporan LHKPN terakhir tahun 2021. Jadi belum sampai 3 tahun, 2 tahun lebih. Nah, bagaimana dia bisa lunas itu mobil, yang mobil mahal itu? Nah, kalau menurut KPK bahwa itu mobil atas nama abangnya, atas nama abangnya. Pengalaman saya di KPK sebelum KPKPN, itu orang kalau melaporkan harta kekayaannya, itu sudah ada dokumen, sudah ada barang bukti. Itu apakah itu asli atau palsu itu cerita lain, tapi ada. Nah, kenapa itu tidak masuk tapi atas nama abangnya? Karena bermasalah. Jadi dari mana dia bisa dapat 1,8 M dalam waktu relatif singkat untuk membeli mobil itu? Nah, oleh karena itu maka dalam hal ini dua hal yang terjadi aneh. Pertama, Presiden kemudian menyatakan mengeritik bawahannya jangan henus, tapi dibiarkan. Seharusnya kan dia tindak dan ditindak. Contoh, Utbah, salah seorang wali kota zaman Umar bin Khattab di Yaman. Ketika Utbah pulang ke Mekah, ke Madinah, itu bawa harta banyak. Lantas Umar tanya, diberitahu bahwa Utbah datang pulang bawa harta banyak. Umar terus tanya, kamu dapat harta banyak dari mana? Kata Utbah, saya berdagang. Kata Umar, loh saya kan perintahkan Anda jadi wali kota, bukan berdagang. Kalau Anda jadi pedagang, terus siapa yang urus rakyat seperti itu? Umar perintahkan semua harta itu masuk ke dalam Baitul Mal. Kenapa? Karena kalau nanti Utbah berdagang, dia jual misalnya kaos seperti anaknya Jokowi, Kaisang itu jual. Kan dia ada jual kaos itu kan. Dari 13 proyeknya, usahanya itu ada satu yang jual kaos. Kemudian Mas Ihsan juga jual kaos. Berada di satu kota tempat, di satu lokasi yang berdekatan. Maka orang tidak akan beli kaos dari Mas Ihsan. Orang akan beli kaos daripada anak Jokowi karena orang akan bangga, ini kaos buatan anak presiden. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa Umar menyita harta Utbah. Karena dia pejabat tapi berdagang. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, maka seharusnya Presiden menindak menteri yang melakukan hal seperti itu. Kedua, Menteri Keuangan. Dia suruh pecat itu anak buahnya Rafael. Tapi dia kan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Jadi seharusnya sebelum dia dipecat oleh Presiden, dia memecat atau mengawasi anak buahnya itu. Ada 13.000 pegawai Kementerian Keuangan yang tidak melaporkan LHKPN-nya. 13.000. Nah, itu tanggung jawab menteri. Kenapa seperti itu? Nah, jadi oleh karena itu, maka saya ingin simpulkan persoalan kita yang pertama itu adalah bahwa hedonis itu bisa dalam bentuk kekayaan, materi, tapi juga bisa dalam konsep pemikiran. Misalnya, membuat kereta api Jakarta-Bandung, kereta api cepat. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, sementara Jakarta-Bandung itu ada tol Cipularang, ada kereta api Parahyangan.
yang itu relatif 3 jam. Sedangkan kalau kereta api Jakarta Bandung ini hanya cuma beberapa menit saja dan harganya berapa ratus kali lipat daripada kereta api Parahyangan atau tol Cipularang seperti itu. Begitu juga misalnya hedonis itu dalam bentuk show of force dari sesuatu program kegiatan misalnya IKN. IKN itu kan 600 lebih triliun yang itu kemudian dalam kondisi COVID-19 di mana ada sekian juta orang yang kemudian nganggur karena PHK dan seterusnya segala macam. Nah itu juga hedonis. Jadi hedonis itu bukan hanya milik pribadi seperti Rafael atau bea cukai seperti, tapi juga dalam program. Nah, itu juga hedonis. Jadi menciptakan seakan-akan pencitraan sementara rakyat ini menindak. Sehingga akhirnya kemudian pajak diperas dari rakyat, tapi kemudian pajak yang diperas dari rakyat itu digunakan untuk kepentingan kelompok, orang atau pejabat tertentu. Padahal dalam Islam itu orang Islam tidak bayar pajak. Dalam sistem Islam itu orang Islam itu bayar zakat. Zakat itu dalam zakat harta ada zakat perkebunan, ada zakat pertambangan, ada zakat bla 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 yang kemudian dari zakat itulah dibiayai pembangunan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Jadi itu poin pertama tentang soal hedonisme dan hedonis. Yang kedua soal ini pemilu timbul tenggelam ini tahu-tahu nyelonong aja urusan ini di pengadilan negeri gitu. Gimana nih Bang? Salah kamar atau gimana? Silakan. Jadi ini begini, saya sudah sering kemukakan beberapa kesempatan saya ulangi lagi untuk para pendengar memahami filosofi pemerintahan Jokowi. Saya menduga bahwa Jokowi waktu anak-anak mungkin SD, SMP atau SMA suka baca cerita Koping Ho. Saya dulu waktu mahasiswa tidak ada hari tanpa baca cerita Koping Ho. Ya, Ustadz Husein juga baca itu Koping Ho dulu. Jadi cerita Koping itu kan cerita silat Cina. Bahwa kalau kemudian Cina itu terkenal dengan silat-silatnya guru silat disebut suhu. Lantas kalau ada satu pendekar itu punya acara pribadi keluarga, dia undang semua jago-jago silat se-Cina itu. Apakah teman, apakah musuh, dia undang. Nah ketika sudah datang dilayani dengan baik seperti itu. Kemudian setelah sudah bubar apa segala macam, tahu-tahu pendekar yang dianggap musuh daripada tuan rumah ini tiba-tiba di tengah jalan diserang oleh anak buahnya seperti itu, habis. Nah itu cerita Koping Ho. Jadi kalau misalnya di depan orang ramai, depan masyarakat itu ndekso betul, ndekso, tapi kemudian di belakang itu menggunakan siapa-siapa saja untuk kemudian bisa menghancurkan lawan-lawan politik. Saya ingat kilometer 50 itu perkataan yang keluar dari mulut Jokowi kepada salah seorang pembantunya, yaitu salah seorang menteri, pites, bahasa Jawa, pites. Pites itu artinya kalau kutu busu itu kita dengan ibu jari tekan dimatikan gitu. Waktu itu menteri ini melaporkan kepada Jokowi bahwa ini kelompok-kelompok ini yang teriak sana kritik begini, dibiarkan terus? Kata dia pites. Nah, jadi akhirnya kemudian terjadilah kilometer 50 itu seperti itu. Jadi beliau ini sebenarnya pembunuh berdarah dingin. Jadi menggunakan tangan orang untuk kemudian lakukan seperti itu. Nah, jadi niatnya untuk bisa kemudian 3 periode, untuk kemudian Undang-Undang Dasar 45 di amandemen khusus pasal 7 supaya bisa 3 periode Nah, itu sudah mentok di MK. Kemudian tiga menteri itu kemudian disuruh. Siapa yang suruh? Tentu saja bukan Jokowi yang suruh, tentu orang-orang lain yang suruh, yaitu Ketua Umum PKB, Ketua Umum PAN, Ketua Umum Golkar untuk tahun lalu 3 periode. Nah, mereka ini kenapa seperti itu? Karena mereka yang saya pernah katakan statusnya rawat jalan di KPK, sehingga kalau tidak ikut nanti kemudian rawat nginap seperti itu. Maka itu kemudian diikuti dengan sekian ribu kepala desa. Nah, kepala desa ini kan juga rawat jalan di kejaksaan karena dana 1M setiap tahun itu tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, sekarang kemudian MK sudah begitu, kepala desa juga mendapat tantangan, kemudian tiga menteri itu juga tantangan, seterusnya.
kemudian qadarullah kali ini agak saya tidak tahu karena polos atau apa atau punya kepentingan tersendiri. Ketua Umum PDIP itu mengatakan tidak boleh harus ikut. Apakah karena beliau punya target pribadi, apakah anaknya atau gengnya yang harus berkuasa lagi sehingga tidak mau Jokowi terus 3 periode seperti itu. Nah, sehingga kemudian ini Prima ini kan komunis. Prima ini kan dulu itu apa namanya partainya itu? Dulu itu PRD. PRD, Partai Rakyat Demokratik. Lantas kemudian tidak lolos atau semacam, maka digantilah menjadi Prima ini. Jadi Prima ini tidak lolos administrasi di KPU. Lantas kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, lantas kemudian apakah ini kemudian dimanfaatkan oleh orang Jokowi untuk kemudian supaya pengadilan itu memutuskan? Itu bisa saja. Padahal dalam undang-undang pemilu itu disebutkan bahwa pemilu bisa ditunda kalau bagi daerah yang misalnya bencana alam, gempa bumi sehingga ditunda 1 pekan atau 2 pekan seperti itu. Atau kalau terjadi bencana alam secara nasional, maka bisa ditunda 1 pekan, 2 pekan secara nasional. Tapi kemudian putusan pengadilan itu adalah memberi sanksi kepada KPU untuk tidak meneruskan program pemilu dan pilpres itu sampai Februari 2024, tapi dimulai dari awal. Karena dianggap bahwa Prima ini dirugikan karena tidak bisa ikut. Kalau soal Prima dirugikan, maka sebenarnya menurut logika hukumnya diperintahkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Prima. Begitu saja. Sama dengan Partai Umat. Ketika Partai Umat kemudian tidak lolos di verifikasi faktual, kemudian Partai Umat melakukan gugatan ke KPU, ke Bawaslu, maka kemudian diputuskan bahwa diverifikasi ulang. Maka kemudian Partai Umat lolos dan kemudian Amin Rais menyatakan Jokowi Bapak Bangsa itulah gaya politik Amin Rais seperti itu, sehingga kemudian lolos dari Partai Umat. Jadi sebenarnya pengadilan negeri bisa memutuskan begitu karena yang menggugat itu ada Prima, merasa dirugikan tidak ikut, maka kemudian perintah kepada KPU untuk memproses ulang Prima, sehingga jadwal yang berjalan itu tetap seperti biasa, sehingga kemudian Prima bisa kemudian lakukan. Atau misalnya pada pemilu 2019 atau 2014 ada partai yang tidak lolos dalam verifikasi, baik administrasi maupun faktual, kemudian mengajukan petun, kemudian petun memutuskan bahwa partai ini bisa ikut pemilu, sehingga dia tidak perlu lagi diverifikasi oleh KPU, langsung saja ambil nomor, kemudian ikut. Itu ada pemilu 2004, ada partai begitu, 2019 juga ada partai begitu. Tapi aneh bin ajaib, yang sekarang ini malah kemudian membatalkan semua yang sudah berlangsung 2 tahun lebih ini, sehingga kemudian diulangi dari awal, lantas kemudian sampai kemudian nanti 2025 seperti itu. Problemnya akan muncul adalah bahwa kalau sampai Oktober 2024 DPR baru belum terbentuk, presiden, wakil presiden belum terbentuk, terjadi kevakuman kekuasaan. Nah, terus apa yang terjadi pada waktu itu? Apakah itu kemudian nanti rakyat yang kemudian melakukan apa seperti tahun 67 atau 97 untuk kemudian mengambil alih kekuasaan oleh rakyat? Nah, itu akan menjadi tataran domain pakar hukum tata negara. Apakah bisa seperti itu dilakukan? Sehingga kemudian rakyat yang akan membentuk pemerintahan melalui kayak tahun 67 atau 97, kemudian memaksa MPR sekarang itu kemudian melakukan proses pemakzulan, sehingga dengan demikian kemudian bisa kemudian diganti sebelum 2024 atau 2025 seperti itu. Itu persoalan dagelan politik yang ada seakan-akan bahwa Prima itu digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian dengan alasan supaya perpanjangan 2 tahun atau 3 tahun, sehingga kemudian proyek-proyek ini kan persoalan IKN dengan kereta api Jakarta Cepat, Jakarta Bandung ini yang jadi persoalan. Siapapun yang terpilih katanya melalui
koalisi istana harus melanjutkan proyek-proyek yang ada. Termasuk IKN apa? Itu. Termasuk IKN. IKN itu kan berapa ratus triliun kan, berapa ribu triliun itu. Nah, itu kan 9 naga dan seterusnya seperti itu. Jadi sehingga begitu maka harus ada proyek-proyek seperti itu dilanjutkan dan sehingga diperlukan waktu dan seterusnya seperti itu. Itu soal apa namanya? Iya, soal pemilu dan sandiwara yang sedang berlangsung. Nah terakhir Bang Dullah, ini buku sudah di tangan saya. Saya baca ini buku 2 hari ini, luar biasa perjalanan hidup Bang Dullah. Yang saya ingin tanyakan buat pelajar anak muda sekarang di usia 70 lebih sekarang Bang Dullah, Agustus mendatang 74 kalau tidak salah ya. Itu ada filosof kakek tentang pohon durian. Mungkin gimana Bang Dullah ini? Iya. Jadi itu memang luar biasa saya terapkan selama hidup saya baik sebagai pribadi maupun menjadi pejabat. Jadi saya ingat waktu saya SD kelas 2. Waktu itu namanya sekolah rakyat ya, sekarang SD. Terus diajak kakek ke kebun. Jadi kebun itu tidak Bang Dullah enggak di madrasah ya, sekolah rakyat di Ambon sana ya? Sekolah rakyat. Iya. Saya sampai universitas itu semua sekolah sekuler, tidak ada sekolah agama. Jadi belajar Injil dengan bergaul dengan orang-orang saudara sebangsa biasa ya. SD, SMP, SMA itu belajar Injil karena dalam kelas saya itu di kampung saya itu tidak ada SD, tidak ada SR, ada madrasah. Jadi ketika 6 tahun mau masuk madrasah, kakek saya dari ibu itu priayi. Priayi bilang, ngapain masuk madrasah? Mau jadi marbot masjid? Akhirnya saya harus masuk di SR, sekolah negeri rakyat yang di kampung sebelah. Nah kampung sebelah itu kampung Kristen. Jadi kalau di Maluku itu kan, kalau kampung Islam 100% Islam, kampung Kristen 100% Kristen. Kecuali sekolah di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi baru PNS kan jadi campur politik. Nah jadi saya murid Islam di sekolah itu cuma 3 orang. Nah jadi tidak mungkin sekolah datangkan guru agama Islam hanya untuk mengajar kami 3 orang. Sehingga akhirnya belajar agama Kristen. Jadi saya dulu itu sampai SMA itu puasa Injil, betul itu. Karena ulangannya ulangan Injil, ujian Injil, apa sih seperti itu. Iya, ingat berisik. Jadi nanti sudah di mahasiswa di Makassar baru belajar agama Islam. Balik lagi ke masalah pohon, filosof pohon durian. Ke kebun. Ke kebun itu kurang lebih cuma 100 meter lah dari rumah kakek. Seperti itu, 200 meter kurang lebih. Beliau bawa bibit durian. Durian itu kurang lebih ya 20 atau 30 cm lah. Terus cangkul, tanam. Terus saya polos saja tanya, "Kek, ini berapa tahun baru berbuah?" Kata kakek, ya sekitar 10 tahun lah paling cepat berbuah. Saya terus polos lagi langsung. Waktu itu kakek masih hidup Kak? Karena waktu itu saya ingat kakek itu sudah lebih 70 tahun. Jadi menurut logika saya apa bisa menikmati. Terus kata kakek, "Cu, kakek tanam ini bukan untuk kakek tapi buat kamu cucu," seperti itu. Jadi filosofi itu saya kemudian bandingkan kalau saya kan punya kebun di di samping rumah ada pohon pepaya. Nah, pohon pepaya itu saya tanam itu kan kalau 1 tahun sudah berbuah. Nah, ada kala belum 1 tahun sudah berbuah. Nah, tapi kan pohon pepaya itu pohonnya itu mudah tumbang. Kemudian cuma berapa tahun habis, hancur segala macam itu. Kalau pohon durian kan puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Itu pohonnya tegar, buahnya itu luar biasa dan seterusnya. Nah, filosofi itu saya gunakan ketika saya di HMI, memimpin HMI. Memimpin HMI terus kan pengurusnya cuma 2 tahun. Apa buat program 2 tahun. Saya kemudian membaca sejarah PRRI. Sejarah PRRI itu tahun 60-61, kemudian rekomendasi atau tuntutan dari PRRI itulah pertama bubarkan Nasakom, ya Nasional Agama Komunis, karena Masyumi menganggap sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti Nasakom itu bertentangan dengan sila pertama. Nah, itu yang pertama diminta bubar Nasakom. Yang kedua minta Dwi Tunggal Soekarno-Hatta untuk kembali lagi, karena waktu itu kan Bung Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden karena tidak cocok dengan Soekarno, minta untuk kembali lagi. Yang ketiga otonomisasi daerah. Itu otonomisasi daerah. Jadi tahun 79-81 saya ketua PBHMI, kemudian saya berpikir tahun 80 otonomisasi yang diperjuangkan oleh PRRI itu tidak berjalan. Sementara nanti cepat atau lambat bahwa
dunia ini akan dihubungkan dengan teknologi, dengan sains, dengan IT, sehingga kemudian cepat sekali berkembang. Sehingga kemudian pada waktu itu orang tidak akan lagi tanya Anda agama apa, kampung mana, suku apa, tapi orang akan menanyakan kompetensi Anda apa. Maka kemudian saya melakukan seminar kekaryaan bagi HMI seluruh Indonesia dengan maksud agar supaya anggota-anggota HMI itu aktif profesi di bidang hukum, di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang kesehatan, di bidang teknologi dan seterusnya. Sehingga nanti kalau pada waktunya kemudian mereka menjadi bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR bisa mengeksplorasi potensi daerah yang ada di masing-masing daerah. Nah, ternyata kemudian setelah Orde Reformasi berlakulah otonomisasi daerah itu. Jadi berapa puluh tahun kemudian konsep itu. Jadi itu filosofi dari kakek saya terapkan. Begitu juga misalnya di MPUI, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia, di mana saya salah seorang ketua, itu kemudian saya ajukan konsep 2045. Jadi 2045 masyarakat madani 2045. Kemudian saya diledekin sama teman-teman. Pak Abdullah, 2045 Pak Abdullah masih ada kan? 2040. Saya bilang, oh nggak usah 2045. 2025 pun mungkin sudah tidak ada, atau 2024, 2024 mungkin sudah tidak ada. Tapi saya ini mengikuti filosofi kakek saya tentang menanam pohon durian itu. Jadi 2045 itu saya susun itu bukan karena untuk saya seperti kakek saya mengajar saya, tapi untuk anak cucu saya nanti 2045, karena 2045 itu saya berpikir itu 100 tahun Indonesia merdeka, jadi tahun emas. Tapi juga kata Rasulullah, setiap 100 tahun Allah mengirimkan seorang mujahid seperti itu. Nah, dari hadis-hadis seperti itu dan fakta itu kemudian mengingat kepada filosofi kakek saya menanam pohon durian itu, maka saya susun program 2045. Begitu juga waktu di KPKP juga saya menyusun program-program seperti itu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu apa namanya, Mas Ihsan, kenapa kemudian saya jadikan sebagai satu filosofi dan ajarkan kepada mahasiswa saya, jangan untuk hari ini, tapi berpikir untuk ke depan sampai anak cucu. Nah, seperti itu Mas Ihsan. Betul. Terima kasih Ustadz Bang Ihsanuddin Nursi. Walaupun sudah 73 lebih ini selalu inginnya dipanggil Bang saja, karena masih muda lah. Itu kan yang tua jasad, kalau roh kan tetap muda begitu. Saya sudah 75,5. 75,5, Masya Allah. Bentar lagi 76. 8 Agustus ini Bang, kalau nggak salah ya. 18 Agustus 18 kemarin. Agustus. Terima kasih Bang Dullah pagi ini menemani pendengar. Mudah-mudahan sehat selalu dan Allah memberikan kesehatan dan keberkahan. Assalamualaikum Bang Abdullah Yahamahua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.